sang mahasiswa sejati. Masuk. Enak zamannya sopo? Zaman gue toh. Zamanmu harus ke sopo? Ada gue. Namun sejarah Indonesia betul-betul sejarah generasi muda. Ya. Di mana generasi muda selalu berada di garda terdepan untuk menyuarakan apa yang di dalam periode tertentu itu dianggap tabu. Ya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama saya, host tidak terkenalnya Serdadu ID. Sudah hadir bersama saya Bung Fahril Arjansi, Yoi. sang mahasiswa sejati. Masuk. Mahasiswa tulen Anda, Bung. Piye kabare rek? Sehat. Apik-apik wae to? Apik. Enak zamannya sopo? Zaman gue toh. Zamanmu harus ke sopo? Ada gue. Ya. Kalau sudah. Iya, kita pernah seatap ya kan? Pernah. Seranjang enggak tapi ya? Pernah. Pernah juga ya kan? Tapi ini nggak sadar. Ya. Oke, Bung Fahril Arjansi, terkait kondisi politik terkini ya kan, kita sebagai kaum muda generasi milenial seperti itu, Ya. apa pandangan Bung Fahril terhadap sikap politik anak-anak muda sekarang? Karena tidak sedikit juga yang mereka tertarik untuk bergabung ke suatu partai tertentu, sehingga partai-partai sekarang berlomba-lomba mengklaim diri sebagai partainya anak muda, walaupun pengurusnya banyak yang tua gitu. Tapi it's okay lah gitu, ada semacam interest, ketertarikan anak-anak muda untuk ikut nimbrung, ikut terjun langsung ke dalam dunia politik. Seperti apa tanggapan Bung Fahri? Oke, sebetulnya pertanyaan ini sering ya dibicarakan, diperbincangkan di channel-channel yang lain. Iya. Tapi perlu saya jawab dalam perspektif saya. Iya, betul. Karena Ini- masyarakat menunggu. Betul. Menunggu apa dulu? Menunggu kita salah dan Iya. kemudian Kita, dibully. iya. Dan kita dilaporkan undang-undang ITE. Silakan disomasi. Iya. Gini, kalau terkait dengan peran generasi muda dalam aktivitas politik Ya. akhir-akhir ini, saya pikir generasi muda itu betul generasi harapan. Iya. Karena sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah pemuda. Mulai dari awal kemerdekaan, Ya, ya. kemudian 98 dan Ya. banyak proses lain. Puncaknya Sumpah Pemuda itu ya kan. Puncak Sumpah Pemuda itu sebelumnya, sebelum iya. kemerdekaan ya, 1928. Namun sejarah Indonesia betul-betul sejarah generasi muda. Ya. Di mana generasi muda selalu berada di garda terdepan untuk menyuarakan apa yang di dalam periode tertentu itu dianggap tabu. Ya. Misalnya isu soal kebangsaan. Hmm. Pada waktu itu berbicara soal kebangsaan itu sesuatu yang aneh, karena bukan menjadi perbincangan di dalam keseharian masyarakat. Namun ada sebagian pemuda yang kreatif yang dipayungi oleh keinginan untuk menuju masa depan, Ya, ya. itu kemudian berbicara tentang kebangsaan. Kemudian Sumpah Pemuda itu mengkristal pada tahun 1945 menjadi kemerdekaan. Kemerdekaannya. Nah, namun di dalam proses itu tentunya Indonesia tidak sekedar dalam upaya mendobrak satu sistem yang sudah ada, tapi akan menuju satu proses untuk membangun peradaban. Peradaban yang baru gitu. Peradaban yang baru. Yang sama-sama diinginkan oleh anak bangsa seperti itu. Iya, hanya saja untuk membangun peradaban itu kita butuh petunjuk. Kita butuh kesadaran akan posisi kita, peran kita. Kemudian diimbangi dengan petunjuk apa yang bagaimana. Petunjuknya itu dari Google Map apa dari apa itu? Bisa Gini. clearkan. Ini coba saya sederhanakan. Ada dua hal setidaknya yang perlu dipahami oleh generasi muda termasuk kita hari Iya. ini. Itu pertama, faktor ada, dalam artian kok Pak Tri itu disebut ada? Kenapa sampean itu ada? Dan apa indikator sampean Bahwa itu saya ada seperti itu ya. Apakah eksis? Ya, bisa dalam konteks Narsis, itu, kemudian, bisa dalam konteks itu, dan juga tidak berhenti sampai situ. Namun di ruang sosial dirimu disebut ada itu karena faktor apa? Ya. Gitu. Dalam ruang-ruang
spiritual adamu itu dalam fungsi yang bagaimana? Dalam konteks ekonomi, peranmu itu di mana? Dianggap ada itu seperti apa? Karena dia terhubung. Manusia itu kan selalu terhubung dengan lingkungannya. Nah, harus mampu diidentifikasi dulu keberadaan itu. Kemudian setelah keberadaan itu mampu kita identifikasi, kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Fakta petunjuk. Ya, kalau agama punya Al-Qur'an sebagai fakta petunjuk. Kitab suci lah seperti itu ya kalau kita Islam, globalkan ya kan. Ya, secara umum kitab suci sebagai fakta petunjuk bagi pemeluk agama. Nah, dalam konteks bernegara kita juga butuh petunjuk dong. GBHN seperti itu. Itu bagian daripada fakta petunjuk. Salah satu. Iya, salah satunya. Kita punya konstitusi, kita punya undang-undang dasar, kita punya filosofi Grondslag dalam bernegara. Itu menjadi alasan kausa finalis, sebab tujuan kenapa kemudian bangsa Indonesia itu dimerdekakan, untuk apa dan akan menuju ke arah yang mana. Nah, saya pikir generasi muda hari ini tidak hanya terjebak pada persoalan eksistensi semata, tapi betul-betul menjadikan fakta petunjuk itu sebagai giroh dalam berjuang. Jadi power gitu, semangat, spirit. Ya, spirit yang kemudian menjadi kesadaran kolektif di kalangan anak-anak muda. Sehingga frame kemudian semangat untuk mengisi kemerdekaan, kemudian mau seperti apa, goalsnya itu antara anak muda di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Irian Jaya itu sama ya kan? Betul. Ya, kita kan merdeka itu dengan beberapa alasan yang kemudian kita andaikan sebagai alasan bersama. Kenapa kemudian kita harus merdeka? Nah, berangkat dari itu kemudian menjadi pegangan kita bersama untuk berinovasi, untuk kemudian berbincang terkait apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dan sebagainya. Dan yang lebih penting apa aksi? Kan? Pada akhirnya aksi. Berbincang, kemudian inovasi. Oke, mungkin itu ya. Maksudnya ini kesannya rodo serius, karena memang persoalan ini persoalan serius. Persoalan serius yang nggak harus sepaneng itu, tapi santai tapi serius. Tapi terarah. Terarah. Nah, mungkin kalau dari saya, generasi muda perlu kembali kepada peristiwa-peristiwa, alasan-alasan kenapa kemudian bangsa ini didirikan, kemudian merdeka, kemudian dalam undang-undang itu kemerdekaan itu diisi dengan apa-apa saja, kemudian apa setelah melihat katakanlah keindonesiaan kita, kemudian melihat ke arah regional, kemudian di ASEAN ya kan, kemudian di Asia dan global tentu saja. Dunia melihat tatanan global itu, Indonesia akan berperan apakah sesuai dengan undang-undang mengisi kemerdekaan dengan menjaga perdamaian, kemudian segala macam seperti itu. Karena sesuai kapasitas dirimu sebagai karena apalagi sekarang ini ya kan, geopolitik global dari day by day, hari ke hari itu semakin tidak menentu, sehingga dibutuhkan anak-anak muda yang tentu saja melek gitu, melek politik, kemudian knowledge, kemudian skill, kemudian tentu paham akan itu tadi seperti yang Bung Fahri sampaikan, sejarah, sehingga berpijak dari sejarah maka dia tahu kemudian harus menyusun strategi, harus menyusun langkah, kemudian menuangkan ide menjadi sesuatu yang bisa diaktualisasi seperti apa. Betul. Sebagai penutup sebagai penutup saya ingin menyampaikan salah satu tulisan yang pernah ditulis oleh Isaac Newton. Isaac Newton pernah menulis itu, kurang lebih tulisannya demikian, bahwa kebesaran saya hari ini katanya itu karena saya berpijak pada pundak para pendahulu. Dalam artian tidak mungkin orang itu bisa menjadi besar tanpa ada alasan sebelumnya, tanpa ada orang lain sebelumnya. Mungkin itu sebagai penutup bahwa itu yang membuat kemudian sejarah itu menjadi penting. Bahwa kita hari ini adalah kita yang hidup di atas pundak para pendahulu. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Bung Fahri mengutip kata-kata bahwa kita berpikir maka kita ada, ya kan? Pemuda harapan bangsa, kalian semua harapannya dia dan calon mertua. Begitu, terima kasih Bung Fahri atas waktunya bersamai saya mengisi
rubrik kopi, kita obrolkan politik terkini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke. Salam lemper. Lemper. Oh, lemper. Ya udah, lemper lah.